lagi Sugeng. Oh iya, maaf ya. Masih pada semangat nggak nih? Masih dong. Kok bangkunya pada kosong, pada mana? Sakit bu. Ada yang izin, Ada yang siapa aja yang izin? Ada yang rumahnya kebanjiran, Bu. Kayaknya semalam ya. Tadi izin Iya, ke Bali. iya. Si Akun di sini, Bu. Terus siapa lagi? Trisnadi. Terus nanti Jangan bukan teman kita. Krisnadi sakit, Bu. Ih, bukannya mantan kamu ya? Oke, sebelum mulai pelajaran, ketua kelasnya coba pimpin doanya ya. Ilham. Iya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum dimulai, kita mengulas kembali materi yang sebelumnya Ibu pernah ajarkan di minggu kemarin. Di sini tentang berkomunikasi melalui surat. Ada yang tahu pengertian surat itu apa? Tulisan, Bu. Tulisan, Bu. Informasi. Tulisan yang ada di amplop. Pesan, Bu, tulisan yang- pesan, pesan. Betul. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bahas nih. Pernah nggak sih kalian itu menulis surat? Pernah. Surat cinta, Bu. Surat cinta. Surat Surat cinta. untuk sahabat, Bu. Terus pernah nggak kalian menerima surat? Pernah. Pernah. Ada yang sering mengirim surat ke ibu. Aku pernah Bu dapat dari cowok. Cowoknya siapa tuh? Sugeng. Tadi perasaan marahan. Oh, udah baik-baiknya. Baik. Nah, sekarang itu Ibu akan membahas 3 poin. Yang pertama pengertian surat, cara menulis surat pribadi, resmi dan surat di media sosial, dan yang ketiga ada bedakan gaya penulisan surat formal dan informal. Nah, apa itu surat? Surat adalah jenis komunikasi tertulis antara 2 orang. Tadi udah disampaikan oleh Alika, Sugeng, itu benar semua jawabannya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan surat itu ada banyak. Yang pertama, untuk berbagi informasi atau kabar. Yang kedua itu mengucapkan terima kasih, dan yang ketiga untuk bertanya, dan yang keempat itu untuk menjaga hubungan silaturahmi. Nah, di sini tuh ada struktur surat pribadi dan resmi. Kira-kira ini tuh termasuk struktur apa sih? Resmi. Surat pribadi. Pribadi. Iya, benar. Iya. Wow. Nah, kalau yang ini termasuk Resmi. Resmi. Bu, emang surat resmi sama pribadi apa bedanya, Bu? Iya, Bu, bedanya. Nah, perbedaan dari surat resmi dan pribadi itu ketika kita mengirim surat nih untuk sahabat yang di luar kota, terus untuk keluarga, bisa kerabat atau keluarga dan yang lainnya. Nah, kalau sedangkan surat resmi itu ialah suatu kedinasan seperti OSIS nih di sekolah kita, itu termasuk surat resmi. Itu surat dari kayak ngundang orang ya Bu. Nah iya, itu surat resmi, ada kopnya, terus ada nomor surat, ada tanggal, lampiran, perihal. Sedangkan yang struktur surat pribadi itu cuma 8 poin. Nah, bentuk tertulis yang unik. Apa yang membuat menulis surat unik dibandingkan bentuk menulis tertentu lainnya? Bisakah kalian menyebutkan beberapa fitur khusus dari surat? Fitur khusus. Maksudnya gimana Bu? Nah, jadi maksud dari ini tuh, nah mari kita lihat cara menulis surat. Nih, pertama siapkan kertasmu. Jadi kita langkah pertama itu menyiapkan kertas. Nah, yang kedua, nih yang pertama siapkan kertas. Lembar kertas yang kedua yaitu ucapkan salam. Seperti yang terhormat, halo atau selamat pagi. Assalamualaikum bisa nggak, Bu? Ya itu bisa boleh. Karena ini termasuk surat apa kalau kayak gini? Pribadi. Resmi, Bu. Pribadi nggak ada surat pribadi. Ya, pribadi, termasuk pribadi. Karena kalau surat resmi itu ada kop surat, tanggal dan lainnya. Itu udah. Tapi nggak ada kop surat. Kan? Nggak sih? Nah, selanjutnya yaitu di
32 Februari. Nggak ada dong 32 1 Juni, 1 Juni. 1 Juni misalnya ya. Tahunnya 2000 berapa? 2040. 2025. Nah, selanjutnya itu nama penerima diikuti dengan koma. Misalnya yang terhormat itu untuk siapa nih? Alien itu mengirim untuk siapa? Ilham. Orang yang lebih tua, Bu. Ilham. Orang yang lebih tua. Iya. Orang tuanya. Orang tua aku, Bu. Siapa namanya? Bu Win. Dwi ya misalnya. Ya. Bu Winda. Bu Wintar, Bu. Mutasi dia. Nah, selanjutnya yaitu tuliskan paragraf pembuka. Kamu di bawah ya? Nih, jadi setelah nulis nama ini tuh yang tadi untuk si penerima, lompat nih kalian satu garis aja biar tidak terlalu mepet. Nah, selanjutnya yaitu paragraf pertama singkat, jelas, alasan kalian menulis surat. Jadi kayak yang pertama, sudah lama sekali sejak aku tidak bertemu, aku kangen kalian atau untuk memberikan sedikit kabar. Nah, yaitu selanjutnya itu kemudian lanjutkan menata gagasan kalian menjadi paragraf. Jadi harus sesuai dengan paragraf. Satu paragraf itu berapa baris sih? 3, ada 3 dia Minimal 4. Minimal Ada 3 dan 4. 3. 4 Ibu. Iya, benar 4. Yang empat. Mana dia, Bu? 4 itu minimal ya, Bu? Iya. Berarti maksimal berapa, Bu? Sebanyak-banyak ya. Oh, berarti lebih banyak ya? Tidak boleh lebih kebanyakan. Satu paragraf Oh. itu minimal 4 dan maksimal 5. Oh, gitu. Saya baru tahu. Kalau 6 berarti nggak boleh, Bu? Kebanyakan. Oke. Ibu ada kamu malah. Iya. Nah, Kaki kamu nih, Bu. Nah, setelah itu tuliskan paragraf penutup singkat nih. Misalnya di sini, coba tolong bacain sebelum ini apa? Misalnya. Aku tak sabar mendengar tentang sekolah barumu. Kuharap guru barumu baik hati. Ibu berkata kalau kami mungkin bertemu denganmu saat liburan. Kuharap itu terjadi. Mungkin kamu bisa datang ke rumahku. Aku tak sabar ingin bertemu denganmu. Nah, ini termasuk apa? Penutup. Penutup ya. Iya. Doa. Nah, ini terakhir penutup surat. Penutup adalah caramu mengucapkan selamat berpisah dalam suratmu. Terus, jika suratnya formal, kamu bisa pakai dengan hormat atau salam hormat. Nah, jika suratnya informal, itu bisa menggunakan salam dari Alika, terus dada atau salam hangat dari Alika. Salam dingin ada. Ya ada. Salam panas ada, Bu? Hangat doang. Salam dingin ada. Salam tempel uang ya, Bu, ngasih uang ya, Bu. Bu, Sugeng bercanda terus nih, Bu. Iya, Bu. Ibu Sugeng kakinya nggak sopan Bu dari tadi. Sopan dong. Tahu ya, keluar sana. Nah, ini contohnya nih. Di sini ada salam sayang dari Ana, mungkin dari salam sayang Anak saya. dari Syahrika atau yang lainnya. Tapi harus diikuti dengan koma dulu ya. Jadi penulisannya salam sayang, koma, baru nama kalian. Kenapa ada komanya, Bu? Udah kamu. Aku yang nanya. Kamu pengen kenanya dari sini. Nah, di sini pembuka kalimat. Nah, pembuka kalimat itu kalimat yang dimulai dengan aku merasa atau aku mulai membantu transisi di antara paragraf atau memulai topik baru. Karena di sini tuh aku mulai merasa bersemangat tentang memulai sekolah menengah yang jauh lebih baik dari rasa gugup yang kurasakan. Nah, di situ juga tuh ada kuharap adalah pembuka kalimat yang bagus digunakan dalam paragraf penutup untuk mengharapkan keadaan pembaca baik-baik saja. Ini termasuk pembuka Surat. kalimat. 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 Kalimat dalam surat. Nah, selanjutnya yaitu formal atau informal. Coba tolong bacain ini si PH. Saya Bu. Oh, Eja mau baca. Oke. Formal. Surat formal ditulis secara resmi menggunakan salam yang menghormati dan format yang terstruktur, biasanya untuk tujuan penting atau profesional. Kalian bisa mengirim surat formal ke atasan kalian. Sudah. Nah, yang mau baca informal siapa? Ayo Bu. Ya, silakan. Informal, surat informal lebih santai dan bersahabat, menggunakan salam yang casual dan bahasa bersahabat.
Untuk komunikasi pribadi, kalian bisa mengirimkan surat informasi ke seorang teman. Sudah, Bu. Sudah. Jadi apa sih kesimpulan dari formal itu? Formal itu pakai bahasa Yang baku. sesuai kaidah kebahasaan. Kalau informal itu nggak baku-baku banget. Kayak ngobrol biasa, Bu. Informal santai, Bu. Oh iya, Santai. itu bagus ya semua. Jadi formal itu surat yang ditulis secara resmi menggunakan salam, terus menghormati dan format yang terstruktur biasanya ditunjuk untuk tujuan penting atau profesional. Nah, sedangkan informal sendiri yaitu informasi yang lebih santai, misalnya untuk sahabat, kerabat jauh, atau saudara. Nah, selanjutnya Bu, ada yang tidur, Bu. Sugeng, Bu. cuci muka dulu sama kalau ngantuk. Bu suka nggak? Suruh berdiri nggak sih, Bu? Tadi dia begadang Bu nonton bola semalam. Bu suruh nyanyi, Bu, ke depan, Bu. Nonton Madrid. Kalah. Nah, formal atau informal, tujuan dari membaca surat akan menentukan seberapa formal atau informal dari tulisan. Nah, di sini ada nih. Ini formal, menulis surat untuk melamar pekerjaan, terus menulis untuk kepala sekolah. Jadi bahasa itu harus yang baku, harus yang formal, tidak boleh yang kayak lo apa kabar, itu tidak boleh dituliskan dalam formal. Nah, sedangkan informal sendiri yaitu menulis surat untuk mengundang teman ke pesta ulang tahun atau akikah saudarahan, terus pernikahan. Ya, itu masuk pernikahan. Terus menulis surat kepada bibi atau paman yang ada di desa. Nah, di sini tuh contoh surat resmi nih. Nih, kira-kira ini tuh termasuk apanya? Kop surat. Kalau ini? Tanggal. Tulisan. Di sini ada nama, Nomor ya, Bu. nomor. Nomor Nomor surat Bu. Ya, nomor surat. Nah, jadi nomor surat itu bisa digunakan misalnya di sini ibu ngambil contoh surat OSIS ya. Di sini kenapa 111? Kenapa kan setiap pengeluaran nomor surat itu berbeda tiap saat pengeluaran. Misalnya di sini sudah sampai 111, berarti si OSIS tersebut itu udah mengeluarkan surat sebanyak 111. Nah, di sini tuh ditulis nama instansinya, nama organisasinya OSIS. Nah, di sini UR itu apa ya kira-kira coba? Nggak tahu, Bu. Nama acaranya masih ya, di situ UR itu termasuk undangan rapat. Kalau misalnya kalian disingkat ya, Bu. peralatan atau pinjam apa, jadi beda lagi. Kalau contohnya misalnya surat peminjaman, Berarti kayak apa? SP. Iya, kalau surat peminjaman berarti SP. Gue sering tuh Bu Nah. dapat SP. Beda dong. Nah, di sini tuh bulan nih. Di sini tuh bulan tapi tulisan harus Romawi. Tidak boleh menggunakan misalnya bulan 1 itu kan Januari, berarti 1 tidak boleh, harus pakai angka Romawi. Misalnya surat ini dikeluarkan di bulan Januari, kalau kalian mengeluarkan surat di bulan Februari berarti 2, terus seterusnya sampai 12. Nah, di sini ada, ini termasuk apa ya? Itu yang terhormat ya, Bu ya? Salam. Membuka Bu, salam membuka. Salam. Salam. Kalimat salam nih. Ucapan Salam. Bukan. Iya deh. membuka. Nah, kalau yang ini baru salam. Salam. Oh iya, salam itu masalah. Ini baru ini apa ya ini? Isinya. Isi, Bu. Perihal. Isinya, Bu. Iya. Isi atau perihal, Bu. Nah, di sini tuh Demikian. berarti demikian udah Penutup. Nah, yang terakhir Salam penutup. Salam penutup. Salam, Bu. Salam penutup, Bu. Itu nama mama aku apa sih, Bu? Apa biar nama kamu terkenal. Nama mama kamu siapa? Nah, di sini tuh ada tanda tangan. Kalau surat resmi itu harus ada tanda tangan untuk memperkuat, misalnya tidak boleh hanya mati lampu. Laptopnya mati. Belum bayaran kan?
harus ada yang memperkuat si kepala dan sekolah tersebut, atau bisa boleh si pembina OSIS. Sebagai izin juga ya Bu ya. Rekan kepala sekolah boleh digantiin nggak Bu? Kalau kepala sekolahnya nggak hadir. Nggak boleh tahu. Sama aja kalau Misalkan kepala sekolahnya nggak hadir, yang ganti Pak Asep gitu. Ya tunggu sampai ke kelas Nah, coba bacakan. Siapa yang mau baca? Aku mau. Maju ke depan. Nggak mau. Dari situ aja nggak apa-apa. Aku baca ya, Bu. Iya. Mari kita rangkum. Surat adalah bentuk komunikasi tertulis. Ini lama banget. Ada beberapa kelompok yang membuat penulisan Bisa baca ya, Kak? Enggak bisa. Fitur yang membuat penulisan surat memiliki bentuk yang unik. Surat dapat bersifat formal atau informal, tergantung pada tujuan dan pembacanya, Ibu. Nggak ada ibunya. Ya, maksudnya dia gitu. Udah SMP sih, baca masih bener. Ya, materi yang ibu sampaikan, kira-kira ada yang ditanyakan? Bu, mau nanya. Kan kalau misalnya zaman dulu kan belum ada WhatsApp ya Bu ya. Itu tuh kita masih menggunakan surat untuk berkomunikasi. Tapi kalau misalnya zaman sekarang kan surat sudah jarang ditemukan ya Bu ya. Sekarang kita berkomunikasi lebih memakai sosial media. Iya. Apakah WhatsApp terus DM Instagram itu termasuk surat Bu? Iya, jadi Instagram, WA, IG, WhatsApp. BBM Bu. IG, Facebook, Ini BBM udah nggak zaman. Messenger, Masih zaman kok masih Facebook, masih. Facebook, Baca buku, Bu, tulisannya. Email ya Bu ya. email, terus Facebook. Surat elektronik. Telegram Bu, Telegram. Telegram, Line, terus Line, Twitter. Twitter, Sebutin semua. sudah. Nah, ini tuh termasuk sosial media yang dimana zaman sekarang itu bisa digunakan untuk mengirim surat. Jatuhnya kalau misalnya WhatsApp itu termasuk surat tidak resmi karena hanya kayak berkabar. Misalnya saya sama saudara saya yang jauh itu misalnya, lu apa kabar? Kamu apa kabar di sana? Terus saudara saya membalas, baik nih, saya baik nih alhamdulillah, kamu bagaimana? Itu termasuk surat tidak resmi. Nah kalau email itu bisa, surat resmi itu bisa kalian udah membuat surat resmi nih. Nah dikirim untuk siapa misalnya? Untuk sekolah, misalnya sekolah kita mengadakan lomba. Nah email dari sekolah kita itu dikirim untuk email sekolah lain. Nah kalau Facebook juga bisa, Telegram dan sosial media lainnya. Paham? paham. Jadi intinya surat itu untuk kita berkomunikasi ya Bu ya. Iya betul. Oke. Oke sekarang kita mau ngerjain soal ya. Enggak mau. Buat PR aja, Bu. Udah siang, Ibu cerita-cerita aja, Bu. Ya Bu, Bu, udah siang, Bu. Sugeng lapar mau, Bu, mau makan ya, Bu. Kamu suka bilang aja kamu pulang berdua. Kamu suka mulu sih, aku bosan dengarnya. Ini motivasi sendiri aja ya individu ya, jangan kelompok Di soalnya kelompok kurang aja, orang. Bu. Ibu, Kelompokku please. Kelompok aja, Ibu. Bu, sebaris-baris, Bu. Ya kelompok. Iya sebaris Iya, ini kurang. Gak apa-apa. Ini bisa Iya, lepas ini. Iya iya. Ye kelompok. Kan kerjain sendiri ya, kan? Ilham kerjain sendiri ya. Bilang kerjain. Kan kerjain sendiri. Bu ngerjainnya boleh di kantin nggak? Di musola. Yuk. Pokoknya jawab tuh. Bu, kerjain di rumah boleh nggak? Jadi kan kerja. Boleh juga mau Bu boleh kerjainnya. Sini Ibu jawab. kasih waktu 5 menit ya.
berapa selesai ya? Iya, masih suka Hubungan asli. Kenapa nggak ulang aja? Hubungan generasi gitu. suka ngeliat dia Nih, udah. Berapa sih Bu? Senin kapan? Aku aja nggak lama. Tahu udah. Jam 6 sampai 21. Undang siapa? Ya Allah. Demi apa ya bagus? Kombinasi saja. Iya, Kombinasi boleh bu. Ya boleh. Kombinasi saja ya. Tanggal berapa ya? Berarti ini Yanti kombinasi gelas. Maksud ini juga. Di dua bukan ada tahu. udah tambah maksud Tajam. Ini apa Eh ini? kamu nggak kerja? Ini apa ya? Lalu kan. ada yang punya timnya Ibu, sini Bu. Ini kamu lanjutin ya. Itu nggak apa-apa sih suara sih aja. Ini apa? Ibu ini apa sih Bu? Ini apa? Ini yang belum ada apa? Penutup ya. Yang belum tuh Boleh nggak nggak? Ini Bukan juga ada demikian ya Bu. apa yang kurang? Ada yang kurang. Masalah. Bu ini siapa bu ini? Yo, mikir lah. Ini mau berantem. Kita jadi suka aja. Satu apa? Soalnya Bu, saya jadi nyamuk Bu. Wassalam. Ibu bacainnya lagi nggak masuk. Ibu yang ini kalau diisi tahu isi boleh nggak Bu? Boleh, isi aja isi. Udah berapa? Aku mau jadi bilang ceritanya. Ya lu konteksnya apa? Tadi jangan. Nama kelompoknya. Yang ini apa? Undangan lomba 17 Agustus. Ini apa? Undangan apa? Yang ini apa? Dari jam 6 sampai jam 12. Ya, belum selesai ya. Udah yuk. Ya, mau ikut soal koleksi. Kelompok Cikiwil. Ini sambut. Kelompok sani itu lama banget. Tahu dari tadi. Lama-lama. Tahu belum aja. Pulang. Pulang. Ini bisa siapa? Ih, galak deh kamu. Bu, nilai tulisan siapa? Ya ceker bebek ya. Percaya nggak? Bisa nggak? Kelompok nyanyi ini siapa? Aku. Ya Allah tulisannya. kayak cacat bebek ya Bagus banget. Ah, nggak sampai nggak bisa nulis. ibu itu nangis aku nunggu Kaki saya kejepit Bu. Gara-gara dia juga pakai ceker tuh. Dan dia ceker. Oke, nah sekarang pulang. Yang ini sudah selesai ya. Udah selesai belum sini sekarang? Udah bu, udah habis. Bu, kita mau olahraga bu. Ayo cepetan bu. Sekarang jamnya ini Bu olahraga Pak Sugeng Riyadi. Ayahnya. Pak Yanto. Pak Yanto ini pelaku. Ya sebelum ibu tutup, coba kalian salah satu dari kalian kesimpulin materi yang ibu sampaikan di hari ini. Nanti ibu kasih hadiah. Hadiahnya apa Bu? Apa ya? Tiket konser ke Bu, hadiahnya saya mau. Nonton jengkok ya. Ibu Alika katanya mau jawab. Ayo siapa yang menyimpulkan materi hari ini? Hadiahnya di kisah Neng bu, katanya mau bu. Aku Sarika mau bu. Mari dimulai. Mari bu.
deh. Udah mau. Ih, jangan. Kamu malah dapat hadiah, aku mau yaki ya. Bagi dua. Coba lihat Bu. Jadi Ih, teman-teman kamu dari kepo. materinya ibu. Kepo. Isi. Anak-anak, dari materi Ibu Helma disimpulin bahwa surat itu adalah jenis komunikasi tertulis antara dua orang. Tujuannya banyak, ada mengucap terima kasih, ada menjaga hubungan silaturahmi. Nah, bahasa yang digunain dalam surat itu ada bahasa formal dan informal. Terus surat juga terbagi menjadi dua, ada surat resmi sama surat pribadi. Tidak resmi.